Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Cacabar Channel Campur-Campur Berkah. Halo Sobat Cabar, di video kali ini saya akan share mengenai belajar Excel part kedua. Saya ingatkan kembali, di sini saya tidak ingin menggurui. Kita belajar bareng-bareng mengenai rumus dasar pada Excel. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas mengenai 5 rumus. Yang pertama, rumus sum pada Excel. Yang kedua, rumus average pada Excel. Yang ketiga, rumus maksimum dan minimum pada Excel. Yang keempat, rumus upper, lower, dan proper pada Excel. Dan yang terakhir ada rumus if. Pada rumus if ini yang akan dibahas mengenai if or, if and, dan gabungan dari if or dan and. Selamat menyaksikan and enjoy! Di part sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai rumus penjumlahan, pengurangan, sampai ke rumus persentase pada Excel. Kali ini di rumus ke-6, saya akan membahas mengenai rumus sum pada Excel. Sum ini apa sih? Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan angka yang lebih dari dua variabel. Berbeda dengan rumus penjumlahan sebelumnya. Untuk rumus penjumlahan sebelumnya yaitu menjumlahkan dua variabel saja. Nah, kalau sum menjumlahkan lebih dari dua variabel. Formula sum yaitu sama dengan sum buka kurung dimulai dari angka keberapa, titik 2 ini bisa diartikan dengan sampai angka keberapa. Nah, biar tidak pusing langsung saja ke contohnya. Di sini saya sudah membuat tabel hasil tes wawancara di suatu perusahaan. Nah, coba kita jumlahkan nilai tes wawancara seluruhnya menggunakan rumus sum. Pertama-tama sama dengan, kemudian ketikkan sum, kurung, dimulai dari angka keberapa atau kolom keberapa. Nah, di sini dimulai dari kolom D113 sampai kita tarik ke bawah sampai kolom D119, kemudian tutup kurung. Nah, ini rumus sum. Sama dengan sum dimulai dari angka keberapa atau angka di kolom keberapa sampai angka di kolom keberapa. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat jumlah seluruh nilai tes wawancara yaitu 565. Seperti itu. Rumus sum pada Excel selesai. Rumus ketujuh ada rumus average pada Excel. Average ini apa sih? Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu list atau deretan angka. Nah, untuk formula average rumusnya sama dengan average buka kurung angka awal sampai angka akhir atau angka di kolom keberapa sampai angka di kolom terakhir. Nah, sebagai contohnya, kita coba menghitung nilai rata-rata dari nilai tes wawancara. Rumusnya sama dengan average buka kurung dimulai dari angka atau kolom keberapa, kita mulai dari angka di kolom D133. Nah, kita tarik kolomnya sampai kolom D139, kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat ini rumusnya sama dengan average dimulai dari kolom D133 sampai 139. Nah, jadi rata-ratanya didapat 80,7 atau bisa dibulatkan 80,1. Rumus average pada Excel selesai. Rumus ke-8 adalah rumus maksimum dan minimum pada Excel. Maksimum adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu deretan nilai. Sedangkan minimum adalah
kebalikan dari maksimum, yaitu untuk mencari nilai paling rendah dari suatu deretan nilai. Simpelnya, maksimum untuk mencari nilai paling tinggi, minimum untuk mencari nilai paling rendah. Nah, untuk formulanya sama seperti sum sama average juga. Untuk yang maksimum sama dengan max, buka kurung, dimulai dari angka di kolom keberapa sampai angka di kolom terakhir. Untuk formula minimum sama juga, cuman perintahnya berbeda. Sama dengan min, buka kurung, dimulai dari angka di kolom keberapa sampai angka di kolom terakhir. Untuk contoh, kita menghitung nilai maksimum dan minimum dari nilai tes wawancara. Pertama-tama kita mencari maksimumnya. Sama dengan max, pertama-tama, kemudian buka kurung, dimulai dari angka di kolom D153 sampai kita tarik ke bawah D159 tutup kurung. Nah, sama dengan max, buka kurung, dimulai dari kolom keberapa sampai kolom keberapa. Kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat nilai maksimum dari nilai tes wawancara adalah 90. Nah, untuk mencari nilai minimum sama rumusnya sama dengan min, buka kurung, dimulai dari kolom D153 sampai kolom terakhir D159, kemudian tutup kurung. Nah, ini untuk mencari minimum. Sama dengan min, dimulai dari kolom D153 sampai D159, tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat nilai minimum dari nilai tes wawancara adalah nilai 75. Rumus maksimum dan minimum pada Excel selesai. Yang ke-9 ada rumus upper, lower, dan proper pada Excel. Ketiga rumus tersebut sangat berkaitan dengan huruf, kata, ataupun kalimat. Upper adalah rumus yang digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi kapital semua. Sedangkan lower adalah rumus yang digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi kecil semua. Dan yang terakhir, proper adalah untuk mengubah kata paling depannya saja yang menjadi kapital, sedangkan sisanya menjadi huruf kecil. Untuk formula upper, lower, dan proper hampir sama, cuman berbeda perintahnya saja. Untuk formula upper, rumusnya sama dengan upper, buka kurung, masukkan teksnya ataupun kolom yang berisi teks, kemudian tutup kurung. Formula lower pun begitu, sama dengan lower, buka kurung, teksnya, tutup kurung. Formula proper sama juga, sama dengan proper, buka kurung, teksnya apa, kemudian tutup kurung. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada kalimat ibu pergi ke pasar, kita implementasikan ke rumus upper, lower, dan proper. Pertama-tama yang upper dulu, sama dengan upper, buka kurung, masukkan kolom yang berisi teksnya. Di sini kolom A173, kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat kalimatnya berubah, hurufnya menjadi kapital semua menggunakan rumus upper. Yang kedua, lower. Sama dengan lower, buka kurung, masukkan teksnya, yaitu kolom A173, tutup kurung dan enter. Bisa dilihat kalimatnya berubah, hurufnya menjadi huruf kecil semua dengan rumus lower. Dan yang terakhir, proper, sama dengan proper, buka kurung, teksnya apa, kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat proper ini hanya mengubah kata paling depannya saja menjadi kapital, sedangkan sisanya huruf kecil semua. Rumus upper, lower, dan proper pada Excel selesai. Yang ke-10 ada rumus if pada Excel. Rumus if digunakan untuk memberikan hasil menyesuaikan dengan nilai yang ada pada suatu kolom. Jadi, if ini diibaratkan dengan pernyataan antara benar ataupun salah dari suatu kondisi. Nah, formula if
yaitu sama dengan if buka kurung sesuatu yang benar. Kita ibaratkan sesuatu yang benar ini dengan nilai MTK lebih dari 75. Kemudian, koma, jika logiknya benar. Nah, gimana kalau misalkan nilai MTK-nya lebih dari 75? Kita masukkan logik benarnya, lulus. Jika logiknya salah, berarti nilai MTK-nya kurang dari 75. Kita masukkan logik salahnya, remedial. Nah, singkatnya seperti itu penjabaran dari if. Kita coba langsung ke contoh. Di sini ada tabel nilai tes wawancara. Kita coba implementasikan nilai if sesuai kasus yang ada. Kasusnya yaitu dari data nilai tes wawancara tersebut hanya nilai yang lebih dari 75 yang lolos ke tahap selanjutnya. Kita coba masukkan rumus if sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita masukkan kondisi nilai tes wawancara lebih dari 75. Klik kolom D192 lebih dari 75. Kondisinya nilai tes wawancara lebih dari 75. Koma. Selanjutnya masukkan logik benar. Jika nilai tes wawancaranya lebih dari 75, maka lulus. Nah, kita pertama-tama masukkan tanda kutip karena setiap kata ataupun kalimat yang ada di dalam if harus diikuti tanda kutip. Kita masukkan kata lulus. Tutup kutip. Koma. Nah, ini jika logik salah. Maka, jika logik salah ini kondisinya jika nilai tes wawancara kurang dari 75. Jadi, tidak lulus. Masukkan tidak lulus. Kemudian tutup kutip, tutup kurung, dan enter. Nah, bisa dilihat nilai tes wawancara di sini kurang dari 75, maka tidak lulus. Coba kita tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat nilai di bawahnya yaitu nilai 80 dan 90 bertanda lulus. Nah, seperti itu rumus if standar yang belum dikombinasikan dengan if or ataupun and. Rumus if dibagi menjadi dua bentuk, ada if or dan if and. Namun, dalam beberapa kondisi bisa juga dikombinasikan antara if or dan and. Untuk topik yang pertama, saya akan membahas mengenai if or. If or sendiri digunakan untuk menghasilkan nilai logika benar jika salah satu syarat yang disebutkan terpenuhi. Formula if or rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung kondisi yang pertama, koma kondisi yang kedua tutup kurung. Kemudian koma pernyataan benar jika salah satu kondisi terpenuhi, koma pernyataan salah jika kedua kondisi tidak terpenuhi. Langsung saja ke contohnya. Di sini sudah ditampilkan tabel nilai hasil tes wawancara. Nah, ada kasusnya. Dari data lamaran kerja tersebut hanya berijazah S1 atau yang nilai tes wawancara yang lebih dari 75 yang lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kita akan implementasikan kasus tersebut ke formula if or. Rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung kondisi yang pertama apa? Ijazah harus S1. Maka kita klik kolom C207 sama dengan buka kutip S1. Kemudian koma. Nah, masuk ke kondisi yang kedua yaitu nilai tes wawancara lebih dari 75. Kita klik kolom D207 lebih. Masukkan lebih dari 75. Mohon maaf 75. Kemudian tutup kurung. Koma. Nah, ini kedua kondisi sudah dimasukkan ya. Harus ijazah S1 atau nilai tes wawancaranya lebih dari 75. Kita masukkan kondisi pernyataan benar. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka lulus. Kita masukkan lulus. Tutup kutip koma. Jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka gagal. Kemudian tutup kurung dan enter.
enter. Bisa dilihat pada nomor pertama ijazahnya SD, berarti tidak termasuk ke kondisi yang pertama. Kita lihat ke kondisi yang kedua, nilai tes wawancara harus lebih dari 75. Bisa dilihat nilai tes wawancara 75, bukan lebih dari 75. Karena di kondisi tersebut tidak lebih sama dengan tapi lebih dari 75, berarti kedua kondisi tidak terpenuhi, dinyatakan gagal. Kita coba tarik untuk melihat nomor 2 sampai 7. Nah, bisa dilihat di nomor 2 ijazahnya SMK, berarti tidak termasuk ke kondisi yang pertama. Namun di kondisi kedua terpenuhi karena nilai tes wawancara lebih dari 75. If or sendiri yaitu jika salah satu kondisi terpenuhi maka akan lulus, gitu ibaratnya. Nah, formula if or sudah selesai. Rumus if and. If and digunakan untuk menghasilkan nilai logika benar jika semua syarat yang disebutkan terpenuhi. Bedanya if or dan if and, kalau if or hanya salah satu saja kondisi terpenuhi, maka logiknya sudah bernilai benar. Kalau if and, semua syarat harus terpenuhi, baru logiknya akan bernilai benar. Untuk formula if and yaitu sama dengan if buka kurung and buka kurung kondisi yang pertama apa, koma kondisi yang keduanya apa, tutup kurung. Setelah itu koma lagi, masukkan pernyataan benar jika kedua kondisi terpenuhi. Koma lagi, masukkan masukkan pernyataan salah jika kedua kondisi tidak terpenuhi. Kita langsung ke contoh. Di sini sudah ditampilkan tabel hasil nilai tes wawancara. Kita coba implementasikan formula if and pada kasus ini. Dalam kasus, data lamaran kerja akan diterima jika berijazah S1 dan nilai tes wawancaranya lebih dari 75. Jadi, yang berijazah S1 dan tes wawancaranya lebih dari 75 akan lolos ke tahap selanjutnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung and buka kurung. Nah, masukkan kondisi yang pertama yaitu ijazah harus S1. Kita klik kolom C226 sama dengan tanda kutip S1, kemudian tutup kutip. Setelah itu, koma, masukkan kondisi kedua, yaitu nilai hasil wawancara harus lebih dari 75. Jadi kita klik kolom D226, lebih dari 75. Nah, ini sudah dimasukkan kedua kondisi. Kemudian kita masukkan pernyataan benarnya. Maka jika kedua kondisi terpenuhi, pernyataan benarnya lulus. Kita masukkan lulus. Kemudian tutup kutip, koma. Nah, jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka gagal. Kemudian tutup kutip, tutup kurung, dan enter. Bisa dilihat ijazah di nomor 1 lulusan SD dan hasil nilai tes wawancara nilainya 75, maka keduanya tidak memenuhi syarat, jadi gagal. Kita coba tarik sampai nomor ke-7. Nah, bisa dilihat dari nomor 1 dan nomor 7 hanya nomor 7 saja yang memenuhi syarat. Karena nomor 7 ini berijazah S1 dan hasil nilai tes wawancaranya lebih dari 75. Seperti itu. Rumus if and sudah selesai. Selanjutnya, dari beberapa kasus ada juga yang mengkombinasikan antara if and dan if or. Berikut adalah formula if and dan or yang sederhana. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung and buka kurung or buka kurung kondisi pertama, koma kondisi kedua.
kondisi pertama, kondisi kedua ini adalah kondisi untuk if or. Jadi, jika salah satu kondisi pertama atau kondisi kedua terpenuhi, maka nilai logikanya akan bernilai benar. Kemudian, tutup kurung, koma, kondisi 3. Nah, kondisi ketiga ini yaitu kondisi untuk if and-nya. Kemudian, tutup kurung, koma, jika bernilai benar, pernyataan jika bernilai benar apa? Koma, jika bernilai salah, maka pernyataan bernilai salahnya apa? Kemudian tutup kurung. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada tabel hasil tes wawancara, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada kasusnya yang mana kasus ini akan mengimplementasikan if and or. Dari data lamaran kerja tersebut, hanya yang berijazah S1 atau SMK. Nah, S1 atau SMK ini masuk ke formula if or. Dan yang nilai tes wawancaranya lebih dari 75 yang lolos ke tahap selanjutnya. Dan di sini adalah untuk if and-nya. Nah, biar tidak pusing, langsung saja implementasi rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung lagi, or, buka kurung. Nah, di sini kita masukkan dua kondisi, yang dua kondisi ini masuk ke if or. Dari kasus bisa dilihat bahwa kondisi yang masuk ke kondisi if or adalah berijazah S1 atau SMK. Jadi kita klik kolom C246 sama dengan S1. Kemudian tutup kutip, koma, kita masukkan lagi kondisi kolom C246 sama dengan SMK. Nah, bisa dilihat kedua kondisi tersebut masuk ke dalam if or. Kemudian tutup kurung, koma. Nah, di sini baru kita masukkan if and-nya. Dan yang nilai tes wawancaranya lebih dari 75. Berarti kita masukkan kolom D246 lebih dari 75. Kemudian tutup kurung, koma, baru masukkan pernyataan benar dan salahnya. Pernyataan benar jika semua kondisi terpenuhi, maka lulus. Maaf. Koma, jika kondisi tidak terpenuhi, maka gagal. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat di sini, kita cek dulu ya ijazahnya. Dalam kasus ijazah harus S1 atau SMK. Di nomor 1 ijazahnya SD, berarti kondisi OR-nya tidak terpenuhi. Otomatis kalau misalnya kondisi OR-nya tidak terpenuhi, maka akan gagal. Kita coba tarik ke kondisi yang bawahnya, biar nomor 2 sampai nomor 7 terlihat statusnya. Kita lihat di ijazah nomor kedua, syaratnya S1 atau SMK. Oh, berarti masuk SMK. Kita coba di syarat tes wawancara, karena di sini ada logika N yang mana ijazah harus terpenuhi dan nilai tes wawancara juga harus terpenuhi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Di sini ijazah terpenuhi, yaitu ijazah SMK. Kemudian kita lihat nilai tes wawancaranya ini 80, berarti otomatis nilai tes wawancaranya lebih dari 75. Jadi kedua kondisi ini terpenuhi dan mengakibatkan logikanya bernilai benar. Jadi lulus. Formula if and or sudah selesai. Di rumus yang terakhir, saya akan mengimplementasikan formula if or and, yang memang formula ini sedikit kompleks dari formula if and or sebelumnya. Kita bisa lihat formulanya. Sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung, and, buka kurung, kondisi pertama, kondisi kedua. Nah,
kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, dan selanjutnya tersebut adalah implementasi dari kondisi if and. Karena di kondisi ke-1, kedua, ketiga, keempat di sini harus terpenuhi. Jadi untuk membaca rumus ini, cara membacanya seperti ini. Jika uji ada suatu kondisi, kemudian logika ke-1 atau logika keduanya terpenuhi, maka bisa langsung logiknya bernilai benar. Tapi jika uji logika 1 atau uji logikanya 2, keduanya tidak terpenuhi, maka dia akan membaca ke logik N yang kedua. Sampai seterusnya membaca logik N yang ketiga. Sampai membaca logik N yang keempat. Seperti itu. Jadi atau di sini adalah setelah membaca logik 1 dan kedua di logik N yang pertama, jika tidak terpenuhi, dia akan membaca logik N yang kedua. Seperti itu. Nah, langsung saja ke implementasi. Di sini ada contoh hasil nilai tes wawancara. Nah, dalam kasus di sini, di suatu perusahaan, yang mana perusahaan tersebut memberikan kesempatan kepada setiap ijazah, baik ijazah SD, SMP, SMK, sampai S1. Jadi perusahaan tersebut memberikan standar kebijakan, setiap ijazah apapun dia akan memberikan standar nilai tes wawancaranya. Nah, dalam kasus seperti inilah formula if or and dapat diimplementasikan. Nah, dalam kasus ini, untuk lulusan SD, nilai tes wawancaranya harus lebih dari 75. Kemudian, untuk lulusan SMP, nilai tes wawancaranya harus lebih dari 80. Untuk lulusan SMK, nilai tes wawancaranya harus lebih dari atau sama dengan 80. Dan yang terakhir, untuk lulusan S1, nilai tes wawancaranya harus lebih dari atau sama dengan dari 90. Jadi, membaca konsepnya, jika ijazahnya bukan SD, dia akan membaca ke konsep yang kedua atau ke nomor kedua. Jika bukan SMP ijazahnya, dia akan membaca ke ijazah SMK, sampai seterusnya seperti itu. Langsung ke implementasi rumus, sama dengan if, if, buka kurung, or-nya, kemudian buka kurung, and, buka kurung. Nah, di sini kita masukkan untuk lulusan SD dulu. Kita klik kolom C265 sama dengan SD. Koma, nilai tes wawancara, berarti kolom D265 harus lebih dari 75. SD, berarti lebih dari 75. Kita tulis lebih dari 75, kemudian tutup kurung, koma. Nah, di sini logik N lagi. Kemudian buka kurung lagi, tulis lagi untuk lulusan SMP. Syaratnya apa? Berarti ijazah SD-nya sama dengan SMP. Mohon maaf, ijazah terakhirnya yaitu SMP. Kemudian koma, dan nilai tes wawancaranya harus lebih dari 80. Nah, kemudian tutup kurung, masukkan lagi logik N-nya. Kita buka lagi untuk lulusan SMK, berarti klik ijazah terakhir sama dengan SMK. Tutup kutip, koma, kita masukkan nilai tes wawancaranya harus lebih dari atau sama dengan 8, lebih sama dengan 80. Kemudian tutup lagi, koma, masukkan lagi N-nya. Kita tulis untuk lulusan S1. Berarti ijazah terakhir sama dengan S1. Kita masukkan S1. Mohon maaf, S1. Tutup kutip, koma. Kemudian kita masukkan nilai tes wawancaranya harus lebih dari sama dengan 90. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, tutup kurung yang logika N-nya, kemudian tutup kurung untuk logika OR. Kemudian koma, masukkan pernyataan benar. Maka kalau pernyataan benar, masukkan lulus.
Jika pernyataan salah, masukkan gagal. Kemudian tutup kutip, tutup kurung, dan enter. Nah, bisa dilihat ijazahnya di sini SD. Sedangkan SD syaratnya lebih dari 75, maka gagal. Kita tarik ke bawah untuk melihat status nilai 2 sampai 7. Kita lihat untuk ijazah SMK. Oh, kalau ijazah SMK nilai tes wawancaranya harus lebih dari atau sama dengan 80. Nah, ini benar. SMK, ijazahnya SMK, nilai tes wawancaranya lebih dari atau sama dengan 80, jadi lulus. Formula if or and sudah selesai.